Saya tuh kalau mau cari makan susah banget, teman-teman. Saya pernah niatnya mau ke warteg, malah nyasar ke tempat karaoke. Yang awalnya mau makan paha ayam, jadi paha LC. Ya, begitulah. Oke, kembali lagi bersama Skor Podcast Media. Pada sore hari ini kami mengundang seseorang inspiratif dan juga aktif di dunia kreatif. Mari kita sambut Mas Eri dari Stand Up Jogja Indonesia. Mas Eri, mari kita tepuk tangan untuk Mas Eri dulu. Ya, Mas. Gimana kabarnya Mas Eri? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Kabar sehat-sehat. Walaupun mata tetap gelap ya. Waduh, yang penting Aman-aman. cerah harapan ini kan Ya. ada kan begitu ya. Ya, Mas. Oke, asal mana Mas Eri? Saya asal Probolinggo, Mas. Asal Probolinggo. Warlock. Wih, warga lokal ini ya. Ya. Warga lokal. Oke. Aktif di industri kreatifnya itu stand up comedy. Ya, kebetulan di stand up comedy, Mas. Oke Mas, kita langsung wawancara. Oh, bukan ya, kita nggak wawancara nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Siap, Mas. Gimana Mas? Coba mungkin Masnya ini ceritain perjalanan. Kenapa kok milih di stand up comedy, Mas? Stand up. Kayaknya karena suara saya jelek sih, Mas. Suara jelek ya? Jelek ya, karena gini, Mas. Saya kan kondisinya tunanetra atau buta begitu ya, Mas ya. Kondisi saya, stereotip orang buta itu harus jadi penyanyi, pemusik begitu, Mas. Nah, sedangkan saya itu nggak bisa, Mas. Suara saya fals, Mas. Saya selain buta pandangan juga buta nada, Mas. Buta nada? Iya. Waduh. Ya. Butanya double lah gitu. Akhirnya di situ saya cari-cari kreatif apalah yang kira-kira saya bisa masuk tuh di situ. Nah, kebetulan waktu 2014 waktu itu saya dengar nonton Suci gitu, Mas, stand up comedy Indonesia Kompas TV. Saya langsung jatuh cinta sama dunia stand up ini. Itu seneng aja gitu, Mas. Berarti tertarikannya itu muncul dari Suci tadi tuh, Mas. Suci, Mas. Suci 4 waktu itu bahkan spesifik. Oke Mas, bentar ya. Sebelum Ya. memasuki ini agak dalam ya. Saya pengen tahu Mas, maksudnya ini Siap. maaf Mas, sebelumnya Mas Oke. punya ini ya apa? Kondisi mata yang kurang normal. Ya, Mas. Dulu asal usulnya itu bagaimana, Mas? Dulu saya sebetulnya normal seperti mas yang lain lah. Orang pada umumnya begitu lah. Saya terlahir normal begitu, namun ada suatu kondisi pada waktu itu, Mas, saya lupa persisnya ya begitu. Saya kelas 1 atau kelas 2 SD waktu itu, mata itu ada gejala merah, iritasi ringan begitu loh, Mas. Kalau bahasa mudahnya iritasi ringan, kemudian sama orang tua itu dibawa ke dokter, Mas, dokter mata ya, bukan dokter umum. Kemudian periksa di situ, dikasih obat. Lah kok ternyata obat ini menyebabkan kerusakan yang lebih parah gitu, Mas, merusak saraf mata saya begitu waktu itu. Itu pas kecil, Mas? Apa di usia berapa? Kecil, usia 7 atau 8 tahunan begitu, Mas, waktu itu, Mas. Sekitar segitulah, usia-usia segitu, Mas. Kalau dari keluarga turunan nenek sampai ibu gitu ada yang memang memiliki riwayat penyakit mata, Mas? Nggak ada, Mas. Kebetulan nggak ada. Berarti mulai dari kecil, Mas ya? Iya, mulai kecil. Cuman kalau dibilang butanya usia 11-12 tahunan mungkin, atau 10 sampai 12 tahun itulah. Saya lupa persisnya sih, Mas. Sekitar segitu. Baik, Gitu sih, Mas. Oke. Men dari situ motivasinya Mas salah satunya ini untuk mengambil ya profesi di dunia kreatif, salah satunya stand up comedy ini ya. Ya.
Yang menarik di sini Mas, Mm-mm. memilih stand up comedy karena termotivasi dengan tadi apa? Suci ya? Suci mas, Nah. suci. Suci. Ada nggak sih Mas selain tertarik untuk berkecimpung di dunia stand up comedy ini, Mm-mm, mas. misalkan motivasi yang paling besar saya harus berhasil di dunia ini dengan cara saya sendiri, misalkan harapan apa yang Mas nanti pengen begitu. Ya. Eh, ini sih mas, kalau cita-cita atau harapan anak komika itu pertama bisa masuk Suci mas, stand up comedy Indonesia, Kompas TV itu mas. Kemudian setelah dari situ pingin juga punya special show lah. Spesial show. Special show. Oke. Siap. Doanya lah. Kalau itu terwujud nanti hidupnya Mas setiap hari ketawa terus Mas. Kayaknya makin susah deh mas. Makin Saya susah. mikir ya mas. Sebentar. Konten dari stand up comedy ini narasinya itu perlu mikir gak sih? Perlu mas, perlu Kan ditulis. kuncinya cuman buat orang ketawa. Iya. Yang betul. dipikirin kan cuman orang bagian ketawa gitu. Betul. Tapi ada pesona juga tuh mas di situ yang harus yang kita bentuk, kita bangun selama berstand up itu ya, dari awal itu. Jadi bagaimana orang itu ketawa dengan pesona yang kita bangun. Jadi nggak ngasal aja gitu ya. Mungkin sah-sah aja ya seperti itu. Cuman ada hal yang kurang aja kalau kita itu melakukan yang bukan dari pesona kita gitu mas. Iya. Kalau buat komik kayak gitu sih, kalau buat komik ya. Gitu Menarik sih, ya. Mas. Berapa lama Mas berkecimpung di dunia stand up? Kurang lebih sih setahun sih mas, kurang lebih ya, setahun lebih atau setahun setengah ya, kurang lebih segitulah. Lupa ya persisnya berapa itu. Yang jelas saya gabung tuh 2023 mas. 2023. Yang jelas. Kalau saya dilihat di Instagramnya itu stand up Jogja Indonesia ya. Ya stand up Berarti pertama kali gabungnya itu di Jogja Mas. di Jogja mas, di Jogja. Tapi impian menjadi seorang stand up comedy itu Iya. bukan dari kecil Mas. Bukan. Berarti bukan. sadarnya itu karena keresahan ya. Iya betul. Betul mas. Nah, Betul. menariknya ini kan begini. Mm-mm. Stand up itu yang saya tahu juga ini kan berangkat juga banyak dari keresahan. Ya. Sehingga itu dibuat atau dikemas ada bahasa kayak jokes-jokesnya Jokes. begitu. Ah, Terus bikin orang-orang ketawa. Ya. Poinnya itu ke sana ya. Iya mas. Itu. Nah, apa Mas? Mm-mm. Keluh kesah atau pengalaman selama menjadi stand comedy ini coba sih Mas ceritain kira-kira selama ini menjadi stand comedy ini apa menjadi keluh kesahnya? Banyak ya mas, kalau ngomong keluh kesahnya banyak ya mas, banyak. Contoh kecilnya mas, saya kan kondisi saya tunanetra atau buta ya mas. Saya ngomong buta aja ya mas, aman kok. Oke Mas, siap. Maaf loh Mas sebelumnya ya. Aman mas, biar lebih mudah aja pelafalannya gitu. Dengan kondisi saya yang buta, saya tuh pernah pas mau stand up menghadap belakang mas. Stand up menghadap belakang. Iya, jadi saya membelakangi penonton gitu mas. Wih, gimana itu Mas kok bisa begitu? Ya apa ya, ya karena nggak tahu aja Bang. Kadang miring gitu, pokoknya nggak pernah pas ke penonton. Kadang udah pas, tiba-tiba berapa menit kemudian udah geser aja gitu. Berarti Mas Yani ketika stand up itu bener-bener menjiwai Mas. Sangat mas, Gitu. sangat. Stand up ini sudah menjadi bagian dari hidupnya Mas ya. Ya ya lumayan mas, lumayan. Tapi ada kebahagiaan sendiri gak sih Mas ketika kita berhasil nih menghibur orang di atas panggung, terus lebih menciptakan semangat dan motivasi belajar lebih tinggi, ya sekiranya
ambisi saya ini harus punya show sendiri tadi ya, show up sendiri ini ya. Ya. Nah, begitu Mas. Kira-kira rasa kebanggaan itu kan muncul pasti. Pasti Mas. Itu pasti. Ketika kita di atas panggung, kemudian penonton ketawa dengan apa yang kita sampaikan, itu wah candu banget Mas. Saya nggak pernah ya coba narkoba, tapi menurut saya ketawa penonton itu wah candunya luar biasa Mas gitu. Pengen nggak usah turun deh kalau udah ketawa gitu. Berarti itu ya Mas ya. Maksudnya ini kan penonton ini kalau bisa yang lama begitu. Iya betul. Dan Mas dikasih stand up comedy, waktunya juga pun kalau bisa lebih dari pada umumnya kan. Ya Sangat candu ya Mas. sangat Mas. Secandu apa Mas? Secandu narkoba Mas? Waduh, aduh, itu nggak tahu saya, nggak pernah coba soalnya. Kopi itu dulu Mas, dulu Mas kopinya Mas. Oke, siap Mas, siap. Oke Mas. Waduh, kayaknya ini saya harus nambah kopi nih Mas. Romla, kopi dulu. Oke, siap Mas. Tambah dulu ini. Oke. Biar podcast pada sore hari ini nih makin bikin netizen ini resah. Siap. Oke. Makasih. Kemana? Sini aja dulu. Masuk sini. Kita ngobrol-ngobrol juga aja. Ya halo. Yus bikin air dulu Mas. Aku bikin. Oke. Tuh. Mana tadi kopiku? Ini. Oke, Mbak Romla. Makasih banyak. Iya, ini berarti aku juga ikutan ngobrol ini. Nggak Wih, apa-apa harus ini. dong. Nggak apa-apa ini ya. Siap. Nggak mengganggu ini ya. Bentar. Teman. Ini perkenalkan, ini Mas Erik. Oke. Mas Erik ini orang yang sangat menjadi inspirasi. Inspirasi buat saya, buat teman-teman tim, dan juga buat seluruh netizen Indonesia. Oh, oke. Mbak Romla nggak nanya nih, kenapa kok bisa begitu Mas? Iya, tahu tadi sekilas. Oh sekilas. Anak ini ya, anak apa? Stand up ternyata. Iya. Benar, Iya. stand up Stand up. comedy. Tapi yang menjadi atensi kita itu Mbak, Mas Erik ini memiliki riwayat penyakit. Oh. Ya, itu mata ini tidak bisa melihat, buta. Jadi sisi mata kanan dan kiri ini sama. Mulai dari SMP ya Mas ya? SD Mas. SD ya, dari SD. SD. Artinya memang yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga itu ya dimanapun pasti kan fisik ya. Di situ. Makanya yang menjadi inspirasi pada sore hari ini itu semangat juang, mimpi dan harapan Mas Erik. Keren. Ya, itulah sekilas CV dari Mas Erik. Tapi memang ini apa dunia stand up-nya digeluti di Kota Probolinggo aja apa sudah mulai ke daerah-daerah gitu Mas? Kebetulan malah di Jogja ya Pak. Di Probolinggo belum. Oh iya. Iya. Oh berarti memang anak stand up Jogja lahir Iya, dari sana. betul, stand up Jogja Pak. Berarti udah lama di Jogja. Iya, Dari- kalau di Jogja 4 tahun lah. 4 tahun. Ya. Mulai dari ini apa kuliah di Jogja? Oh. Kuliah memang, dulu di Jogja, terus kok bosen apa ya, pengen hiburan. Keren ya. Dan hiburannya itu sudah menjadi jiwa seninya dan semangat untuk hidupnya. Iya. Itulah. Berarti ini apa di Jogja memang apa komunitas stand up gitu sudah mulai ada atau ngikut komunitas stand up yang biasanya apa ya kayak apa sih yang biasanya komunitas stand up dari Suci gitu. Iya, Mbak. Saya kebetulan gabung di stand up Indo Jogja. Stand up Indo ya. Di Jogja sana sama stand up kampus sih, kampus-kampus gitu. Di Jogja kebetulan cukup apa ya, ramai gitu. Dunia Iya stand sih, up bener itu. sih, ya. Kalau di Jogja memang kota seni Iya, kan. bener. Jogja. Tidak meragukan memang. Kalau di Jogja. Iya. Ini kan, sangat menarik sebenarnya podcast pada malam pada sore hari ini Iya, ya. bener. Iya. Itu. Dan motivasinya juga yang menjadi
awal tercerahkan ini Mas Eri ini ya dari suci itu Mbak. Oh. Ya. Berarti udah ikutan suci sebelumnya? Pernah ikutan suci? Pernah ikut audisi Oh, tapi iya? masih ketolak. Oh, nggak Pernah ikut apa-apa. audisinya berarti? Sudah. Keren. Sudah. Tapi nggak apa-apa sih Mas. Masih belum Jadi, rezeki. sudah nyobain. Tapi keren sih Mbak. Mm-mm. Ketika misalkan nih ya di Probolinggo pun itu ada komunitas di kota kita ini, komunitas-komunitas yang di Jogja ini ada, salah satunya mungkin stand up begini. Ini stand up di Probolinggo kan yang ada kan hanya sebatas ya angin berlalu ya. Maksudnya angin berlalu ini ya wis apa ya? Momen. Ada cuma momentum, Iya, ada nggak benar. lama hilang lagi. Iya, Angin iya. berlalu ini. Karena kerasaannya cuma sebentar. Tapi memang enggak tahu ya. Mm-mm. Dari sekarang memang aku belum menemukan komunitas stand up di Kota Probolinggo sendiri sih Mas. Ya. Belum ya? Iya belum, aku belum menemukan sih sampai sekarang. Coba. Ya. Nah pengen sih sebenarnya ada ini, soalnya kan ya menghibur lah ya. Kita menghibur, stand up di mana sih pasti menghibur. Ya. Sebetulnya ada sih Mbak. Oh Stand ada. up Probolinggo sih lupa ya. Ada kok, cuman emang vakum aja gitu. Nggak tahu ya emang nggak aktif, pengurusnya pada sibuk atau gimana, saya kurang tahu, atau peminatnya yang kurang, saya kurang tahu itu sih, karena saya sendiri belum pernah gabung juga di stand up Probolinggo-nya malah. Begitu. Dan akan mengukir sejarah di kota Gak Probolinggo. apa-apa, bagus sih. Bagus, keren. Amin. Iya, harusnya gitu nggak sih, pulang dari Jogja, punya ilmu apa, kembangkan di kota kita ini. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Tapi bajunya tulisannya kembali ke Jogja. Nah, ya, betul. Kalau filosofi ini sudah diangkat. Betul. Ya. Jadi Mas Eri ini bilang stand up itu salah satu kuncinya itu untuk menjadi bahan itu keresahan. Iya, benar. Keresahan. Dan Di Jogja ini juga banyak keresahan berarti. Kalau di Probolinggo ini kan orangnya sudah senang-senang ya. Sudah happy Waduh. gitu. Gitu. Tapi habis pilkada kemarin banyak Resah sih. resahnya di sini Mbak. Waduh, kita ngomongin politik jangan. Karena terlalu berat ini kalau begitu, Pak. Oh iya, Mas Erik. Ke Jogja. Ya, Mas. Tadi pengen manggung di apa, Mas? Untuk stand up. Pinginnya itu tadi sih Mas, bisa tampil di Suci sih Mas. Tampil di Suci ya. Ya. Itu target utama. Ya. Untuk komik saya rasa itu ya Mas, target utamanya. Cita-citanya udah di Suci dulu, baru yang lain sih kemudian gitu. Oke. Pengen masuk Suci dulu ya. Kalau inspirasi dari tokoh stand up comedy Indonesia siapa, Mas? Tokoh sendiri kebetulan saya itu dulu di Suci 4 ya Mas. Saya kenal stand up itu Bang Abdur Arsyad sih kebetulan. Abdur Arsyad. Abdur Arsyad. Cuttingnya betul. sampean. Wih. Oh iya, anak WM, anak WM. betul. Iya, anak Aduh. UMM betul. UMM. Cuttingnya. Oh, Iya. UMM Iya, juga. benar, Mas. UMM. Wah, Ah, saya tuh masih ingat Iya. dia itu ngomongnya begini. heeh. Saya tuh kuliah di UMM itu pakai bahasa Timur ya. Iya. Pakai bahasa Timur Oh, itu iya. karena melihat lift, ada lift di situ. Iya benar. Iya. Saya bangun pagi-pagi itu untuk belajar lift, Pak, pagi-pagi. Begitu. Iya, Iya betul, benar. Artinya memang betul itu ada keresahan di situ. Betul. Resah terus hidupnya orang-orang ini kan. Terus bangun pagi juga biar enggak malu bagaimana caranya Belajar belajar naik lift. menggunakan lift gitu. Iya. Tapi Mas Erik gak begitu kan, Mas? Ya? Enggak. Khawatir saya, Mas. Tapi keren sih, Mas. Semangat juangnya memang bagus. Tapi lebih dari situ kami sangat salut, Mas, dengan Mas Erik ini. Karena apa ya, Mas? Harta yang paling berharga ya. Menurut saya pribadi itu harta yang paling berharga, dan juga mungkin teman-teman. Itu pasti motivasi yang paling tinggi itu pasti itu sulit untuk dibangun, Pak. Itulah. Tapi kalau saya melihat Mas Erik ini suka usil kayaknya orang ini. Wah. Terus di Ketahuan. tongkrongan. Tapi sering ngopi, Mas? Sering Mas. Sering ngopi ya? Sering ngopi Mas. Inspirasinya nggak keluar dari warung kopi kan ya? Betul. Malah pas ngobrol itu nemu, wah ini bisa nih kayaknya gini gitu ya. Ngobrol-ngobrol aja, sebetulnya nggak diniatin mau nyari materi Mas. Ingin nongkrong aja, silaturahmi aja. Kok tiba-tiba diobrolnya, kayaknya bagus deh ini buat materi gitu.
toh aku juga resah juga dengan kondisi ini gitu kan. Lagi-lagi resah. Iya. Memang iya sih. Kebanyakan keresahan yang diangkat, Resah, yang betul. dijadikan ini. Sebenarnya itu bentuk dari kritik, tapi digambar sebagai Betul. lelucon gitu. Lelucon, Ya. betul. Jadi biar tidak menyimpulkan dan tidak bikin orang sakit hati, Ya, malah ya. malah dibuat tertawa. Ya, heeh. Gitu kan. Betul. Kata. Ya, Masalahnya ya, kalau berarti- misalkan sebenarnya nggak lucu tapi ketawa pak. Berarti lucu. Berarti lucu. Lucu. Kan udah ketawa. Syarat untuk lucu kan ketawa. Oh iya. Pokok ngakak ya udah ya. Wah, gitu kan. Tapi pernah gak sih mas selama stand up comedy mas menemuin orang stand up nih itu gabungin bahasa? Gabungin bahasa gimana? Misalkan ada salah satu stand up Mm-mm. dia memang misalkan nih asli Ya. orang Madura, yaudah dia stand upnya itu pakai bahasa Madura. Pernah mas, tapi cenderung ke Indonesia dan Jawa. Kalau Iya, sama Jawa. mas tahu kayak tipikal Nopek Novian, Ya, nopel. Dodit Mulyanto begitulah. Iya, Tipe- ha, ha. Yang kayak gitu sih yang saya tahu banyak tuh. Hmm. Bukan. Iya. Yang Madura saya belum pernah tahu ya. Muslim. Cuman tretan muslim aja. Tretan tok. Tretan muslim Iya. aja kayaknya. Tapi itu pun Biasanya. nggak pakai Madura, Iya. stand up-nya tetap pakai bahasa Logatnya aja, Indonesia. dialeknya Sebaliknya. aja. Iya, Oh, ya oh. kalau logat memang Iya. udah nggak bisa dihilangkan bisa. kan, ya. Iya. Tapi kalau bahasa Madura kayaknya hampir seluruh masyarakat tidak paham. Iya. Susah. Oh enggak teman-teman, tapi teman-teman Madura Enggak aman. Iya, emang agak susah dimengerti bahasanya. Benar. Tapi mentalitas orang Madura oke loh Pak. Oh, iya dong. Iya pasti itu. Mentalitasnya. Iya. Keren memang. Lebih baik saya mau buat usaha sendiri daripada kerja di orang. Oh, itu mentalitas. Makanya itu disebutnya orang Madura adalah Cinanya Indonesia. 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 Tapi memang beberapa kali ini enggak mungkin ada gambaran misalkan biasanya keresahan apa yang muncul mungkin di tongkrongan atau apa gitu. Saya cenderung ke kehidupan sehari-hari aja ya mbak sejauh ini ya mas ya kayak contoh hal sepele ya dengan kondisi saya itu kayak infrastruktur yang belum ramah sama difabel atau spesifik dengan orang buta lah begitu loh mbak. Oke, siap. Begitu sih mas ya. Belum yang observasi terhadap politik yang gimana, politik pun berdasarkan keresahan kembali sih, hal-hal dari kehidupan pribadi dulu kemudian ditariknya ke kondisi sekarang, malah mendingin apa misalkan begitu, politik begitu sih sejauh ini. Materi-materi saya nggak jauh-jauh dari kehidupan pribadi lah. Siap. Berarti sebenarnya memang banyak hal ya Mas ya yang Banyak bisa ya. dibuat inspirasi untuk menciptakan karya-karya stand up comedy. Ya bisa mas. Kalau ngopi gitu sendirian Mas? Enggak sih mas, tentunya mas nggak pernah sendiri sih, nggak pernah. Kalau sendiri banyak nyasarnya loh mas. Aduh. Lupa pulang, lupa lama ya. Jogja ini kan juga banyak cewek Mas. Wajar ya nanti Mas Eri kalau pulang salah alamat ini. Waduh, enggak sih mas. Bahaya. Pulangnya tetap ke Jawa Timur mas. Ya. Belum tentu orang Probolinggo. Kalau aku melihat kota Probolinggo nih Mas, Mas. banyak tempat sebenarnya yang mungkin di sini nih bisa dibuat ya tadi karya-karya kreativitas lah. Ya, Terutama di lingkupnya anak-anak muda. Bisa. Ya Dunia mas. industri kreatif ini kan banyak ada teater, ya musikalisasi, Ya. stand up comedy dan lain-lain. Itu. Ya. Nah, misal Mas, ke depannya. Ya mas. Mas ini kan aktivitasnya di Jogja nih. Ya mas. Ya. Ya. Balik ke Probolinggo. Heeh. Nah, kita coba kolaborasi apa yang bisa dikerjakan di kota Probolinggo di dunia stand up comedy. Situ Mas. Nanti Mas yang Siap, menjadi pelopor Waduh. stand up kota Probolinggo. Pelopor enggak ya? Karena Mas? saya tadi Pelopor. menarik Mas. Mas memikirkan ini salah satunya orang-orang yang katakan mengalami keadaan seperti Mas. Ya. Mas Eri. Ya. Artinya kan memang ketika Mas Eri ini menggeluti dunia stand up comedy ini, Ya. itu ada nilai sisi kepedulian yang tinggi itu untuk diangkat. Ya. Itu. Ya, dari situ sebetulnya kembali lah mas, apa namanya, stand up berdasarkan keresahan, gimana caranya biar kita itu juga menurut saya komedi itu juga bisa membuat
dengan orang lain, bisa diterima dengan orang lain sih mas, begitu loh. Karena sejauh ini stereotip terhadap difabel atau disabilitas itu kan bawahnya kasihan aja gitu loh mas. Kasihan, toh dengan apa yang saya lakukan ini bisa membuka sedikit lah ya, sedikit bahwasannya difabel itu nggak harus dikasihani, tertawakan aja. Itu mas. Seriusan mas? Santai aja, iya. Harus santai. diketawain. Aduh. Santai aja mas. Masalahnya nggak enakan nih mas. Oh Jawa ini masalahnya nggak enakan mas. Nggak aman mas, aman. Aman. Nggak semua difabel kayak yang viral-viral kemarin mas. Ada kan difabel yang viral-viral kemarin? Namanya sama lagi. Tapi sakti ya itu ya? Ah? Sakti ya? Oh, sakti ya? Bisa nyetir motor, Wah, ceweknya banyak. waduh, Yang menyalawi. Agus lagi namanya. Iya kan Agus kan. sama-sama Iya. Agus lagi. Nah itu mungkin kelebihannya kalau lahir di bulan Agustus mas. Kayaknya ya. Tapi kalau soal saya bisa cuma kalau Canda. Canda. Berarti sudah dipraktekin kayak di Jogja ini. Wah, enggak. Oh jangan lah. Jadi Mas Erik ini pernah Mbak manggung ya. Itu nggak menghadap ke penonton. Terus. Balikin badan penontonnya itu di ini di belakangnya Mas Erik. Terus akhirnya Tetap ketawa Mbak. iya sih. Soalnya out Of the box banget. Iya benar. Nah, itulah. Karena kenapa saya tadi bilang Mas Erik ini juga suka usil. Ngusilin penonton maksudnya. Karena target dari Mas Erik ini bikin penonton itu secandu mungkin. Secandu mungkin. Candu betul. Tapi nggak sampai lupa waktu kan Mas ya? Oh waduh, enggak lah, insya Allah. Aduh. Karena kasihkan ngobrol itu memang bisa lebih dari 4 jam, 5 jam. Betul mas, betul. Itu masalahnya di situ. Masalahnya di situ mas. Ya. Seru ya kalau ngobrol soal Iya dunia sih. kreatif ini, Ya, apalagi nggak ada habisnya memang dunia Ya, kreatif, betul. benar. Betul Mbak. pernah sih Kak Mbak Romla ini nafsu apa ya? Orang jadi orang komedi kayaknya enak ya, nggak ada beban hidup, Waduh. nggak ada beban mikirin biaya kehidupan. Iya, iya, biasanya orang komedi ini sibuk mikirin ini apa? Bikin orang untuk ketawa. Bukan. Ya kan sebelum manggung itu kan bikin naskah dulu. Nah, betul. sibuknya itu pasti. Betul. Mas Sibuk Erik bikin. gimana Pasti bikin lah. Ya, Pasti bikin betul. lah. Pasti bikin. Pasti bikin Mas. Pasti bikin. Karena setahu aku biasanya orang-orang Harus komika ditulis. gitu harus ada ininya, nggak langsung yang ngomong apa gitu enggak sih? Ya. Tapi ada Betul sih ya? yang Heeh. tanpa Ya mungkin ya ada skrip. kan ya. Tanpa skrip ya bikin skrip dulu tanpa sih. itu ada, cuman orang-orang spesial aja menurut saya. Karena Mm-mm. wah berat banget ya. Heeh. Itu. Iya. Dan wajib juga itu untuk bikin orang ketawa. Betul mas, itu yang makin Tetap- Itu beban. bebannya sih kayaknya. Betul. Bebannya. Up komedi. Iya, karena kalau nggak bikin orang ketawa, aduh pasti pikir, aduh bahanku lucu nggak ya, Ya, lucu nggak ya, betul. ya nggak sih? Malah stand komedinya diketawain Mbak sama penonton kan kebalik kalau begitu. Betul. Bahanku lucu nggak ya kira-kira Betul. ya, itu sih jadi. Sekalian ditanyakan ke penonton, stand kamu lucu nggak ya gitu. Garing nanti. Oh, garing Iya, gitu. kayak Oh, us. Ngebom gitu kalau istilah Iya. kami itu anak-anak komik. Mending mati aja di panggung. Betul. Aduh. Aduh. Iya Kalau udah ngebom gitu. Aduh, Bunuh diri berat. sendiri. Kalau Bener. bisa mic ini nyetrum ya. Tampar aku di sini, tampar aku di sini. Betul. Pernah coba Malu, pakai ini nggak Mas? malu. Komunikasi entah adegan-adegan tiba-tiba pingsan atau apa gitu. Kalau gimmick begitu pernah, cuman emang udah direncanain buat nebelin ketawa aja sih mas. Iya. Kalau kayak gitu pernah beberapa pernah sih mas, nebelin pakai gimmick gitu. Bahkan salah satu cerita stand up itu saya pernah jatuh dari panggung mas. Serius. Kok bisa? Gimana ceritanya itu?
Tapi totalitas banget masnya ini. Itu bisa jadi dibuat gimmick sih harusnya. Itu sih saya nanya dulu ini. Itu jatuh dari panggung memang sudah masuk skenario atau enggak? Sebetulnya jatuh dari panggungnya enggak, tapi prosesnya itu saya yang totalitas banget. Jadi ada namanya kalau di kami itu ada act out atau gerakan-gerakan buat nempelin kayak gitu. Nah saya tuh saking nggak tahu semangatnya atau totalitasnya malah kelewatan gitu loh, malah loh tiba-tiba kosong aja yang tak itu jatuh aja. Penonton itu ketawa. Untungnya penonton ketawa mas. Konteksnya kan untungnya pada waktu itu saya itu tampil emang di acara stand up begitu, bukan yang undangan dari kampus atau kafe atau apa begitu. Emang penonton hadir di situ untuk nonton stand up gitu loh. Waktu itu materi apa yang Mas bawain? Aduh kok lupa saya. Lupa sih materi apa gitu. Udah lupa. Kayaknya ini sih materi terkait pengalaman saya di sekolah deh waktu itu kayaknya. Nah, coba Mas tumpahkan di sini Mas di podcast ini. Lupa sih Mas persisnya. Cuman intinya pada waktu itu saya ada act out terkait gerakan apa ya? Jalan begitulah, jalan cara buta begitulah intinya Mas. Waktu itu buat jalan cara orang buta. Cara jalan orang buta. Waktu itu. Nah, saya tuh kelewatan malah yang harusnya Saya udah nangkap ini. jalan itu lurus aja. Nah, saya lupa kalau saya tuh nggak bisa jalan lurus. Lah kok malah jatuh itu. Ya gitulah. Tiba-tiba jatuh aja dari panggung gitu. Ya Allah. Tapi itu lucu banget sih pasti nanti. Iya, saya tuh nggak pernah berpikiran, Mbak. Terpikirkan ya. Iya ya, orang buta ini tantangan pertama itu jalan lurus. Permisi ya, kalau kan begini kan gitu. Aman. Pakai tongkat kan begitu. Begitu kan. Nanti kan mencari jalan. Kalau lurus nggak mungkin. Nah, betul Mas. Harusnya kan begitu ya. Betul. Iya. Tapi Mas R ini waktu itu berusaha untuk jalan lurus mungkin. Tapi ternyata nggak lurus. Nggak lurus betul Mas. Betul. Ya Allah. Itu sih. Pengalaman yang paling kocak Mas selama stand komedi. Kayaknya itu ya. Selain yang stand up membelakangi penonton itu sih. Dua itu sih. Memorable banget sih itu. Saat pas ngebelakangi penonton, orang-orang itu langsung responnya bagaimana Mas sampai waktu pas ngebelakangi penonton itu? Ketawa sih Mas. Ketawa aja ya. Bayangan saya Mas Heri ini masuk ke panggung ya. Langsung lagi penonton. Begitu aja deh. Iya. Langsung betul. penonton ini ketawa gitu. Enggak mau ketawa sih, Nggak pasti ketawa. bingung lah. Bingung ya? Ngapain Apa sih orang nih ini? belakang panggung gitu? Atau gimana? Aku langsung Enggak aja. langsung ketawa kok. Oh. Karena emang kondisiku udah buta, kukira juga awalnya udah betul gitu Mbak. Madep depan. Tapi aku lama-lama aja kok ketawa terus ada apa? Padahal masih belum punchline-nya ada apa gitu. Sampai sadarnya ketika saya membelakangi itu, sadarnya dari mana Mas? Sadarnya ada yang teriak, "Oh, ngadepnya kebalik." Oh, dari tadi kebalik tak? Gitu Mas. Oh iya, aku baru tapi kan itu dibuat gimmick. Ternyata memang salah ada. Gitu. Dan penonton itu nggak tahu ya kondisi Mas Heri. Tahu sih Mas, tahu karena saya mesti itu tongkatku gunakan, tapi ketika di panggung udah mulai stand up, tongkat itu saya lipat, saya masukin kantong gitu Mas. Ya karena alasan saya jatuh dari panggung itu juga nggak pakai tongkat Mas. Gitu. Jadi ketika penonton itu manggil, salah ngadep boy gitu. Iya. Langsung sampean Oh salah ya gitu, malah bingung gitu. malah ketawa juga tuh orang-orang. Iya, saya loh dari tadi salah ya gitu. Makin ketawa. Akhirnya sampean menceritakan apa di situ? Gimana Mas? Akhirnya pas ketika sudah menghadap ke penonton, saya bilang kalau misalkan salah ya, penonton Iya. ketawa, Iya. lanjut sampean Lanjut ngelanjutin apa namanya materi yang udah disiapin sebelumnya itu sih Mas.
Ya Spill, untungnya spill dulu coba. apa ya? Ini sih Mas. Kita roasting Pak sekarang. Roasting. Berat Unboxing. roasting harus riset dulu Mas. Iya. Mungkin ini salah satu pengalaman juga ya, keresahan juga. Saya tuh kalau nyari ini pas di Jogja ya Mas. Realitanya latar belakangnya utamanya di Jogja, walaupun di tempat lain sama sih gitu loh. Saya tuh kalau mau cari makan susah banget teman-teman. Saya pernah niatnya mau ke warteg malah nyasar ke tempat karaoke. Yang awalnya mau makan paha ayam jadi paha LC. ya begitulah. Ya itulah salah satu materi saya. Warteg hati-hati ya, warteg hati-hati ya. Di sini masih aman kok, masih aman. Wah, takut banget tiba-tiba makan PH-nya Tapi itu tidak dikompos dari bentuk materi lah. Iya. Keren. Coba tekan dulu, tuh Mas Eri dulu. Ya begitu. Ya Allah. Aduh, capek banget pipiku. Tapi seru memang. Kayaknya hidup ini memang selain ada wisata apa yang kayak Jatim Park dan lain-lain itu, ya wisata begini nih, wisata komedi. Iya, sebenarnya bagus sih Penting. biar merefresh otak-otak tiap bulan harusnya di Kota Probolinggo ya. Karena ini kan Mas, kenyataannya sekarang ini kondisi zaman sekarang ya, Iya. orang-orang sudah terlalu banyak lihat smartphone. Mm-mm. Mental ini setiap harinya scroll, tahu-taunya maghrib. Ya kan? Tahu-taunya besok udah kerja, waktu istirahat nggak ada. Jadi drop sebenarnya mentalnya kita itu drop, pikiran tambah capek begitu. Makanya Mas sekarang itu wisata itu makin ramai. Iya. Karena jelas tingkat kestresannya itu cukup tinggi. Ya betul Mas. Ya toh? Nah, masa sepakat ini. Mas Eri ini jadi pelopor di Kota Probolinggo wisata komedi. Kan begitu ya. Iya toh? Itulah. Tinggal dibangkitin aja sih Mas. Oh siap kita ini. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Mudah-mudahan Amin. Probolinggo nggak hanya Salma tapi ada Erik juga. Wah. Mudah-mudahan. Kita tunggu nama Erik ini terpapan langsung. Amin. Erik stand up. Bukan Erik Thohir Mas ya? Bukan Mas. Berat. Jangan. Dia udah sibuk mikirin sepak bola itu. Iya. Gitu Mas. Selama ini Salma ya? Selama ini ya Salma. Masih Salma sih Kota Probolinggo. Ada sih dulu. Siapa? Ya udah go nasional ada namanya band Oh. dari Dringu. Ini Birogorang, Pak. Ya. Salma di mana? Salma di mana? Dringu. Salma Dringo. Ya, ada band dulu. Nama apa sih? Bentar ya, aku cari namanya lupa aku. Tapi orangnya dari Dringo. Iya, anak SMA. Salma juga dari Dringo. Nah, Birogorang ini deket sama Dringo. Nah, kecipratan nih rezekinya. Amin. Bentar. Begitu. Aku cari dulu nama bandnya. Walaupun Borang masih kota ya, Dringu kabupaten. Berarti produk-produknya ini lebih bagus orang kabupaten kayak. Wah. Enggak kalah Mas. Pokoknya kota ini harus Ya. ada orang tokoh, salah satunya Mas Eri ini. Ya. Boom. Amin. Ya, Mudah-mudahan lah. Band. Iya, apa ya? Bentar. Lupa aku. Oh ya. Ini namanya. Siapa? Itu pada waktu itu lagi festival musik pelajar. Heeh. Elliot. Iya. Tadi Probolinggo sudah pernah ada dua ya. Yang ketiga nanti Mas Erik. Kocak. Harus Mas Erik ini Amin. terbang di Kota Probolinggo ini kan. Amin Mas. Mudah-mudahan lah. Besar sore ini olahraga ini juga saya Pak. Iya, kita olahraga Itu pipi. pertama. Benar, karena dari tadi kita terus. Dan kita juga dapat ya Dapat. stand up-nya Mas Erik. Benar. Terus pikiran juga fresh lagi nih. Kenapa harus warteg Mas? Enggak nasi padang kan ya? Orang Padang begitu. Enggak, itu sebenarnya bentuk dari sindiran juga gitu Mas. Kemasannya aja warteg gitu Mas.
padahal Betul. realitanya itu nggak hanya warteg, tempat apapun masih susah buat diakses buat orang buta gitu sih mas. Latarnya dari Iya situ sih, memang. gitu. Awal mula keresahnya di situ mas. Tapi jadi materinya seperti itu. Siap. Ya, apalagi trotoar Iya. Nah, betul itu. dibuat jualan. Nah, Betul itu. Buat trotoar lah. Ini nggak apa-apa nyangkut aku. Gak apa-apa mbak, aman mbak, santai. tenang aman. Aman. Tapi memang faktanya begitu kan, Betul, banyak kan betul. memang trotoar-trotoar yang dibuat ini Betul. dagang PKL kayak gitu-gitu. Iya. banyak Pak. Udah. Saya dulu pelaku juga. Oh, Pelaku juga. iya. Dulu. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, rezeki ada dan ada, alhamdulillah ya bisa join Discord ini. Iya. Di situ. Tapi stand komedi itu juga banyak loh mengkritik Harusnya sih iya, politik, memang. Iya. pemerintahan dan lain-lain. Iya. Oke Mas, harapan Mas untuk teman-teman disabilitas Terus ataupun juga teman-teman anak muda, terutama di kota Probolinggo, itu harus memiliki semangat juang seperti apa? Karena masa depan mereka sendiri yang bisa menentukan. Betul, ya. Apa ya? Mungkin pesan saya buat teman-teman difabel Mas ya, baik di kota ataupun di luar Probolinggo, terus semangat aja, terus mencoba dan terus belajar, jangan takut untuk melewati batas kemampuanmu sendiri begitu loh. Karena kondisi kita saat ini itu udah dipandang negatif oleh orang atau dipandang sebelah mata gitu loh. Buat saya, ketika kita dipandang sebelah mata, tunjukkan bahwa kita juga bisa, kita juga mampu untuk survive seperti orang non difabel di luar sana, untuk menggapai mimpi yang atau cita-cita yang kita inginkan dari diri kita. Terus output dari situ, output dari perjuangan yang kita lakukan ini, sisa dari sebelah mata orang yang memandang sebelah mata itu tadi bakal memandang kita kok nantinya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir sih, menurut saya itu sih mas. Kalau buat saya, Takut. Karena kekurangan itu pasti ada kelebihan. ya Itulah. Kan ya. Betul. Tinggal kita tonjolkan aja kelebihan apa yang dimiliki Betul. dari manusia. betul. Oke, Itu sepakat. sih, sepakat. Dan yang terakhir untuk teman-teman stand up comedy dan ya Stand up comedy ya. apa Di harapan Mas? di mana, di Probolinggo kan? Probolinggo aja deh ya. Probolinggo. Kalau nasional kayaknya sudah banyak teman-teman ini yang di kota Iya. Probolinggo pastinya. Probolinggo itu sebetulnya wadah udah ada, cuman mungkin karena vakum ini nggak tahu vakumnya apa. Harapan saya udah bisa dimulai kembali lah. Ayo kita rintis bareng-bareng, karena dari stand up juga nantinya itu bisa banyak hal yang kita pelajari begitu, dan juga dari stand up juga kita bisa loh apa ya, bahasa sederhananya nggak nemu ya, kayak mengadvokasi dengan cara yang lebih baik. Kita tuh nggak harus menyampaikan aspirasi kita terhadap pemerintah, terhadap apapun itu dengan cara tawuran apa segala macam. Betul. Melalui stand up aja, dibuat guyonan aja, santai-santai Nah, aja itu biasanya gitu lebih loh. ngena sih. Iya. Itulah. Bareng gitu, aktif lagi biar Probolinggo juga makin berkembang aja sih. Amin. Amin. Begitu. Amin. Oke, terima kasih Mas ya. Siap, ilmunya, sama-sama. sharingnya, sharing. Terima kasih, semoga sukses selalu. Semoga Amin, amin. nanti bisa, kalau ada audisi
suci atau suci lagi ikut lagi Mas. Amin. Siap. Ya semoga dengan itu membuka peluang kita semua di Amin. dunia komedi. Amin. Amin. Itu mungkin oke, teman-teman, kita doakan Mas Erik selalu sehat dan Amin. juga cita-citanya Amin, terkabul. Dan jangan lupa pesannya tadi apa? Tetap semangat. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berjuang. Oke, saya pamit undur diri. Terima Siap, kasih banyak Mas. Mas Erik. Siap, sama-sama. Pamit undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.